Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit analisa dan juga opini ya untuk dua tim dari Madura United dan juga PSIS Semarang. Untuk Madura United mengenai transfer update ya, karena di bursa transfer ini ya Madura United sudah melakukan sedikit perombakan pemain asingnya. Sedangkan untuk PSIS Semarang ini terkait dari hukuman PSSI ya, yang menjatuhkan penonton PSIS Semarang dilarang hadir sampai akhir musim ini selesai selama bermain di Stadion Jatidiri. Jadi untuk Madura United dulu, kehilangan Lulinha lalu mendatangkan Dalberto, apakah suatu keputusan yang tepat? Ya tentu saja saya belum bisa menjawab. Karena ya perform Dalberto akan seperti apa, saya juga belum pernah lihat. Apakah langsung bisa menyatu, apakah adaptasinya akan lebih baik daripada ya pemain-pemain lain yang beradaptasi di suatu tim baru, ini kan belum terbukti. Ya, jadi kalau boleh dibilang keputusan Lulinha keluar diganti Dalberto apakah tepat? Ya saya belum bisa menjawab. Tapi apakah kepergian Lulinha ini akan berdampak ke penyerangan Madura United? Nah inilah yang baru saya bisa jawab. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya selalu banyak mengkritik performnya Lulinha. Karena Lulinha sedikit memberikan kontribusi serangan. Ini bisa terbukti juga ketika Brandao berseragam Madura lalu pindah ke Bayangkara. Ya kalian bisa lihat ya, Brandao sudah langsung menyatu dengan tim barunya. Sedangkan di Madura United, Brandao ini kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Ini karena bentuk dari supporting ya, pemain sayap dan juga pemain tengah dari Madura United. Penampilan Rivera memang kalau boleh dibilang seperti belum perform banget. Tapi kalau dibandingkan dari sektor sayap, pemain sayap Madura United seperti Lulinha atau mungkin Malik Rizaldi atau Tuharea, ini masih minim memberikan support. Alhasil ketika Madura United harus ya kehilangan Lulinha, saya bilang ya sebetulnya nggak terlalu berpengaruh banget ke skema penyerangannya Madura United. Karena Lulinha juga dalam beberapa pertandingan terakhir nggak terlalu banyak memberikan kontribusi. Bukan berbicara gol yang tercipta dari Lulinha ya, bukan. Kalau gol bisa tercipta dari proses apapun. Tapi untuk membentuk kontribusi penyerangan, Lulinha ini masih sangat minim. Paling kemarin terakhir lawan Bali United, barulah Lulinha lebih bermain cukup bagus. Ya, jadi sebetulnya untuk kehilangan Lulinha, saya bilang ya gak terlalu bermasalah banget. Karena Madura United masih memiliki pemain yang seimbang dengan performnya Lulinha. Seperti Malik Rizaldi, atau mungkin Tuharea, atau Bayu Katra. Ini masih oke lah, levelnya saya bilang masih seimbang dengan Lulinha. Bahkan kontribusi Malik Rizaldi dengan Tuharea itu lebih banyak untuk membangun serangan daripada Lulinha. Jadi kalau menurut saya kehilangan Lulinha sebetulnya nggak terlalu bermasalah. Tapi yang penting ya sebetulnya yaitu kedatangan Lukas. Kemarin saya sempat memberikan sedikit opini saya ya. Kalau sebetulnya daripada mendatangkan kiper, memang Madura United lebih baik mendatangkan ya pemain sayap yang sekelas pemain asing gitulah atau penggantinya Lulinha. Karena kalau Brandao kan ya boleh dibilang penggantinya Lukas, kalau Lulinha penggantinya Dalberto. Nah sebetulnya sayang kalau slot pemain asingnya yang ditinggalkan Brandao ini untuk kiper ya. Tapi ya ini kembali lagi ke masalah keputusan manajemen. Kalau dari sisi saya sebetulnya kehilangan Lulinha ini masih oke ya. Intinya ini yang penting Dalberto ya nanti semoga bisa menggantikan performnya Brandao. Tapi yang saya sayangkan adalah ketika Madura United justru mendatangkan pemain asing, ini Lukas penjaga gawang, bukan penggantinya sebagai pemain yang ya sama-sama posisi yang kehilangan gitu loh. Lulinha kan pemain sayap, ya harusnya ya digantikan dengan pemain asing yang posisinya sama dengan Lulinha. Kalau Brandao cabut kan sudah diganti Dalberto ya. Kalau saya lihat posisinya bisa sebagai striker dan juga gelandang serang. Kemungkinan besar sih akan menjadi striker ya, karena kan gelandang serang ada Rivera. Inilah sebetulnya yang saya sayangkan gitu ya. Jadi bukan berarti kepergian Lulinha atau nanti Dalberto apakah langsung bisa membuktikan gitu ya. Ya ini belum bisa saya jawab karena saya belum mengerti permainan dari Dalberto. Hanya mungkin ya keputusan penggantinya lah yang menurut saya kurang sepadan ya. Jadi intinya untuk kepergian Lulinha ya semoga Lulinha bisa menemukan tim yang lebih baik lagi, lalu ya semoga ya untuk membangun serangan bisa lebih aktif lagi di tim barunya. Karena bersama Madura United saya bilang cukup minim. Mungkin di tahun lalu performnya cukup bagus, tapi di bawah dari Sousa ya kalau menurut saya terlihat adanya penurunan.
Ya, jadi ya good luck lah untuk Lilinha dan juga good luck untuk Madura United ya. Semoga kedatangan Dalberto ya penyerangan Madura United bisa lebih tajam lagi. Ya, jadi semangat untuk Madura United. Lalu next ya, ada dari PSIS Semarang. Ini yang kemarin ya, dari kejadian lawan PSS Sleman itu terjadi kerusuhan di dalam Stadion Jatidiri. Dan sebetulnya saya sudah pernah mengalami ini ya di Stadion Jatidiri waktu ketemu Persib Bandung. Di situ saya duduk di VIP dan saya sebetulnya sudah yakin kalau di VIP ini kan aman ya, karena saya juga keluar duitnya cukup tinggi. Tapi ternyata di VIP aja masih bisa nggak aman karena ada penyusup dari ya tribun samping atau tribun atas ya, itu sampai turun ke VIP. Disitulah saya sebetulnya wah kok bisa gitu loh, di ruangan VIP masih tetap sama terjadi ketidakamanan ketika supporter ini ada kerusuhan. Nah kemarin lawan PSS Sleman juga terlihat ya, itu bagian tempat duduk VIP yang saya biasanya kalau nonton PSIS di situ, itu ternyata juga nggak aman. Kemarin saya sempat melihat rekamannya ada yang melemparkan seperti tongkat panjang gitu ya ke bangku VIP. Nah inilah menurut saya kalau berbicara dari supporter tamu yang datang, ya saya belum berani mengatakan ya apakah itu 100% pendukung dari PSS Sleman, karena ya saya belum berani katakan itulah. Walaupun mungkin kalian sudah tahu ya kalau itu memang supporter dari PSS Sleman gitulah. Tapi kalau saya di sini ya anggap aja itu sebagai penyusup lah intinya. Kenapa saya bilang penyusup? Karena yang saya pertanyakan adalah di masalah tiket ya, bagian tiket atau keamanan. Saya masih ingat ketika lawan Persib Bandung itu ada supporter dari tim Persib ya, mungkin pendukungnya Persib, karena terlihat menyoraki Persib Bandung lah waktu menciptakan gol atau pas pemain Persib masuk ke lapangan. Itu saya lihat di ujung itu penontonnya sebagian besar supporter dari Persib Bandung semua. Artinya ya pihak manajemen dari Stadion Jatidiri itu mempersilahkan supporter tamu untuk datang. Karena itu jelas ya kalau supporter tamu diberikan slot khusus atau tempat duduk khusus untuk bisa mendukung tim tamu. Ini terlihat. Nah sekarang memang tempat stadion yang biasa diduduki untuk saya lihat Persib itu sekarang udah ditonton oleh para santri. Ya, saya melihat dari Stadion Jatidiri di televisi itu sekarang para santri yang duduk di tribun itu. Tapi ternyata di tribun kanan kemarin lawan PSS Sleman itu masih tetap ada pendukung dari tim tamu. Ini juga kembali lagi saya pertanyakan ke bagian ya keamanan. Kenapa bisa seorang supporter tamu ini datang diberikan tempat khusus? Kalau mungkin supporter tamu datang dengan berbaur ya dengan supporter PSIS, saya kira itu aman. Tapi kalau sampai benar-benar diberikan ruang kosong untuk supporter tamu mendukung timnya, itu sudah menjadi tanda tanya. Kok bisa gitu loh manajemen mempersilahkan supporter tamu untuk datang dan diberikan ruang memang. Ya, di sini juga saya harus mengkritik pihak Stadion Jatidiri juga ya, atau pihak keamanan. Kenapa bisa sampai supporter tamu diberikan space kosong atau tribun kosong khusus untuk mendukung tim tamu. Lalu yang kedua, apakah keputusan dari PSSI menghukum PSIS Semarang tanpa penonton ini tepat atau tidak? Ya menurut saya harus perlu investigasi lagi. Menurut saya ini terlalu cepat keputusan dari Komdisnya PSSI memberikan hukuman seperti ini. Karena pihak PSSI harus tahu dulu asal mulanya ini dari mana. Kok bisa PSIS dihukum seperti ini atau terjadi kerusuhan di dalam stadion? Menurut saya ini terlalu cepat hukuman pengambilan keputusan ini. Karena kalau dinilai sebetulnya bukan 100% kesalahan supporter PSIS. Memang terjadi kerusuhan ya dari supporter PSIS dengan supporter tim tamu. Tapi bukan berarti ini disalahkan kepada supporter-supporter lain. Karena itu kan hanya bagian tribun sebelah kiri ya kalau saya lihat di televisi. Artinya tribun tengah, VIP atau sebelah kanan itu sama sekali nggak berdampak ke kerusuhan itu. Jadi kalau menurut saya yang perlu dihukum ya yang lebih tepat yaitu ya bagian tribun yang mulai dulu dari serangan-serangan ini. Contohnya pada saat itu PSM Makassar, saya masih ingat ada supporter PSM Makassar yang melakukan sedikit kerusuhan di dalam stadion. Akhirnya PSSI melarang ya tribun yang sebelah kanan ya saya bilangnya itu nggak boleh datang untuk ke stadion selama 2 atau 3 pertandingan lah.
Nah, harusnya dengan kejadian PSIS kemarin lawan PSS Sleman, menurut saya PSSI harusnya lebih bijaknya ya mengosongkan stadion yang awal mulanya terjadi kerusuhan, bukan harus satu stadion kosong semua. Karena memang terlihat ya, nggak semua tribun ini melakukan aksi kerusuhan, hanya sebagian tribun aja. Dan kalau saya lihat lebih ke tribun sebelah kiri ya, kalau dilihat dari televisi. Sedangkan kalau pendukung tim tamu kan berada di sebelah VIP ya, sampai di atasnya VIP tuh. Jadi ya menurut saya ya keputusan PSSI mengkosongkan semua penonton di Jatidiri ya menurut saya kurang tepat. Karena yang pertama terlalu cepat memberikan keputusan tanpa mungkin melakukan investigasi dulu. Kejadiannya seperti apa, siapa dulu yang memulai, atau mungkin kok bisa ada pendukung tim tamu yang datang ke Jatidiri. Inilah yang harusnya diinvestigasi dulu. Setelah itu barulah kalau menurut saya ya sudah terlihat kelompok mana yang memulai kerusuhan dulu, ya silahkan kosongkan tribun yang memulai aksi kerusuhan ini. Bukan berarti ikut menyeret tribun VIP, tribun tengah, ataupun tribun sebelah kanan. Ya ini kan akhirnya kena dampak semua. Nah inilah menurut saya yang kurang tepat dari keputusan PSSI menghukum ya supporter PSIS Semarang nggak boleh datang selama akhir musim ini selesai. Ini jangan sampailah terjadi karena kan PSIS Semarang juga manajemennya melakukan banding. Ya semoga ya terjawab ya. Ini sayang sekali kalau misalkan keputusan ini nggak bisa berhasil gitu ya bandingnya, karena PSIS Semarang sekarang kan lagi performnya cukup bagus. Artinya pemain ke-12 atau supporter sangat berarti nih untuk PSIS Semarang ya. Jadi semoga ya banding dari manajemen PSIS Semarang bisa menemukan jawaban atau solusi terbaik bersama PSSI. Ya, jadi mungkin ini aja video yang saya bisa berikan untuk Madura United dan juga PSIS Semarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.